bahas mengenai materi himpunan. Nah, sekarang kita lanjutin nih ke soal-soal himpunan. Nah, ini aku udah siapin soal-soalnya. Oke, kita bahas langsung dari nomor 1. Manakah yang bukan merupakan himpunan? Oke, kita lihat yang A. Kumpulan bunga berwarna merah. Kemarin kan udah dijelasin nih himpunan itu apa. Nah, pasti sekarang udah tahu dong ini jawabannya apa. Yang bunga berwarna merah itu pasti himpunan kan, karena semua orang itu memiliki sudut pandang yang sama, memiliki perspektif yang sama. Kalau ada bunga yang berwarna merah itu ya pasti itu memang merah, nggak ada kalau satu orang bilang itu merah, yang lainnya bilang hijau gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, ini merupakan himpunan. Kemudian yang B. Yang B, kumpulan buah yang mengandung vitamin C. Nah, ini juga merupakan himpunan. Yang C, kumpulan binatang herbivora. Pastinya dong himpunan. Dan yang D, kumpulan siswa yang tingginya 160 cm. Ya, himpunan. Kemudian yang E, kumpulan gadget canggih. Nah, kalau canggih itu kan belum tentu orang pendapatnya sama ya. Ada yang bilang kalau ini canggih nih, tapi ada juga yang bilang kalau ini jadul gitu kan. Nah, kalau beda-beda pendapat gitu, nggak masuknya himpunan, bukan masuk. Nah, berarti jawabannya nomor 1 E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jika M adalah bilangan prima antara 19 dan 29, sedangkan N adalah bilangan kelipatan 12 yang kurang dari 30, maka N, M gabungan N. Ini kemarin udah dijelasin kan, kalau kayak gini ini berarti banyaknya anggota dari himpunan M digabung himpunan N gitu kan. Nah, oke, kita langsung kerjain aja. Jika M adalah bilangan prima antara 19 dan 29. Nah, kalian udah tahu kan bilangan prima itu apa? Nah, bilangan prima itu kan yang habis dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri, hanya 2 faktor itu. Nah, oke, berarti M ini anggotanya berapa aja? Nah, anggota dari M ini kan kalau antara berarti 19 sama 29-nya itu tidak ikut dihitung. Nah, itu berarti habis 19 dan kurang dari 29 gitu ya artinya. Nah, berarti yang bilangan prima antara itu 20, 21, 22, nah 23 itu bilangan prima ya, berarti ini anggotanya ada 23. Kemudian 23, 24, 25, 26, 27, 28, nah udah nggak ada yang bilangan prima lagi. Oke, berarti yang kita lihat yang himpunannya N. Nah, yang N itu bilangan kelipatan 12 yang kurang dari 30. Berarti kalau bilangan kelipatan 12 itu berarti gini. 12 dikalikan 1 sama dengan 12. Kemudian 12 dikalikan 2 sama dengan 24. Kemudian 12 dikalikan 3 sama dengan 36. Nah, gitu. Nah, kalau kayak gini ini namanya kelipatan. Kelipatan itu yang dikali 1, dikali 2, dikalikan 3 gitu. Nah, yang kurang dari 30 berarti yang di bawahnya 30. Berarti ini ada 12, ada 24, berarti 36 ini enggak ikut. Berarti kalau dikalikan 3 aja enggak ikut, berarti dikalikan 4 kali 5 itu juga enggak kan. Nah, berarti anggotanya dari N itu ada 12 sama ada 24. Ini. Kemudian kalau ini kan
ditanyakan banyaknya anggota dari M gabungan N. M gabungan N-nya dulu. Itu berarti ada 12, 23, 24. Ini berarti kalau jumlahnya banyaknya maaf, bukan jumlah, kalau jumlah ditambah semua. Banyaknya berarti kalau banyaknya berarti ada 1, 2, 3. Berarti ini jawabannya adalah 3 gitu. Oke, sekarang ke soal yang nomor 3. Nah, ini soal cerita ya. Oke, kita baca nomor 3. Dari 250 investor, separuh investor menanamkan modalnya dalam bentuk saham biasa, dan 100 orang menanamkan modalnya dalam bentuk obligasi. Jika 1/5 investor menanamkan modalnya dalam bentuk saham biasa dan obligasi, maka banyak investor yang tidak menanamkan modalnya dalam bentuk saham biasa atau obligasi adalah berapa? Nah, ini dari 250 investor, berarti itu semestanya. Banyaknya semesta ini adalah 250. Separuh investor menanamkan modalnya dalam bentuk saham biasa. Berarti kita anggap aja saham biasa itu misalnya A. Oke. Berarti NA adalah separuhnya. Separuhnya berarti setengah dikalikan 250. Sama dengan 125. Kemudian yang 100 orang menanamkan modalnya dalam bentuk obligasi. Ini kita anggap aja B. Nah, berarti NB bernilai 100. Kemudian 1/5 investor menanamkan modalnya dalam bentuk saham biasa dan obligasi. 1/5 berarti saham biasa dan obligasi itu berarti gabungan ya, dua-duanya irisan, dan obligasi berarti yang tengah-tengahnya. Oke, berarti N A irisan B ini 1/5. 1/5 berarti 1/5 dikalikan 250 dari semestanya ya, sama dengan 50 gitu. Oke, berarti kalau ini udah diketahui seperti ini, kita buat, kalau mau mempermudah lagi, kita buat diagram Venn. Kalau enggak juga enggak apa-apa, biar lebih mudah aja memahaminya. Kita buat kotak ini persegi panjang ya, ini. Kemudian semestanya adalah 250. Kemudian ini ada A, ada B. Ini kan. Ini masukkan NA-nya, jumlah A-nya adalah 125. Kemudian yang B-nya adalah 100. Kemudian yang bagian ini yang suka kedua, yang menanamkan modalnya dengan pakai bentuk keduanya ini. Nah, ini di tengah. Ini 50. Oke. Yang ditanyakan adalah yang tidak menanamkan modalnya dalam bentuk saham biasa ataupun obligasi, berarti yang di luar. Yang ditanya X. Oke, kemarin udah dijelasin nih rumusnya apa, berarti kita inget-inget kembali. Ini rumusnya itu adalah NS atau jumlah anggota, banyaknya anggota himpunan semesta, sama dengan
banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi yang di tengah. Ini tambah ini kurangi yang di tengah. Kurangi yang di tengah. Ini adalah A irisan B. Ditambah lagi yang ini. Yang di luar. Yang di luar itu berarti ditambah N A gabungan B yang komplement gitu. Oke, berarti kita masukin aja ke rumusnya. Ini 250 itu sama dengan ini 125 ditambah 100 dikurangi 50 ditambah X. Nih, ini tambah ini kurang yang tengah ditambah X. Nah, kita mau cari yang X-nya. Oke, kita hitung 250 sama dengan ini 125 ditambah 100 dikurangi 50 itu hasilnya 175 ya kan, ditambah X itu. Berarti kalau mau kita cari X-nya, berarti ini 250 dikurangi 175 adalah hasilnya 75. Ya, berarti ini hasilnya, hasil akhirnya. Oke, selesai. Sampai nomor 3. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4. Oke, di sebuah desa telah diadakan pemilu untuk memilih salah satu dari 2 orang calon untuk menjadi kepala desa. Calon pertama meraih 50%, 8% batal karena memilih keduanya, dan 1/10 abstain atau bisa disebut golput gitu, nggak memilih gitu. Kemudian berapa persen yang diraih calon kedua? Nah, kalau ini kan pemilu itu kan berarti kalau yang milih keduanya itu nggak dianggap, berarti ada yang anggap gagal ya. Hanya boleh, kalau pemilu itu hanya boleh memilih satu yang dianggap sah itu kan kalau memilih satu dari calon itu. Nah, kalau ini langsung aja kita buat diagram Venn-nya. Pakai diagram Venn-nya aja yang lebih bisa dipahami, mudah dipahami. Gini. Nah, kalau dalam bentuk persen itu kan maksimal itu kan 100%. Nah, ini berarti semestanya itu berarti 100%. Semestanya adalah 100%. Nih. Oke, kemudian kita buat, ini ada calon yang pertama sini, kemudian ada calon yang kedua, calon 1, calon 2 gitu. Pertama meraih 50%, calon pertama meraih 50%. Kemudian 8% batal karena memilih keduanya, berarti yang batal di tengah-tengah karena memilih keduanya, 8%. Kemudian 1/10 abstain. 1/10 itu berarti 1/10 dari 100. Dari 100%, dari keseluruhannya. Ini kalau dihitung sama aja 10%. Nah, berarti yang 10%-nya ini tidak memilih. Nah, yang ditanya berapa persen yang diraih calon kedua? Berarti yang ditanyakan itu yang hanya diraih calon keduanya ya. Berarti yang hanya diraih calon kedua itu yang hanya memilih calon kedua, nggak memilih keduanya. Yang memilih keduanya nggak dianggap gitu, meskipun memilih keduanya itu kan bisa memilih 1 dan 2. Nah, itu kalau itu nggak dianggap karena itu kan batal, jadi batal kalau memilih keduanya. Nah, yang ditanyakan berarti yang hanya ini, ya kan?
Yang ini kita anggap X gitu. Oke, berarti ini 50%. 50% ini, 50% itu hanya yang memilih calon pertama, hanya memilih calon yang pertama, enggak yang milih keduanya itu enggak dianggap yang di tengah. Berarti yang 50% itu yang hanya ini. Gitu. 50% yang ini. Berarti kan udah terbagi sendiri-sendiri nih. Ya kan? 50% yang hanya di sini, kemudian yang ini 8% yang di tengahnya, yang ini keduanya tapi gagal. Kemudian yang ditanyakan yang ini, yang X, yang calon yang diraih oleh calon kedua. Kemudian yang 10%-nya itu yang nggak memilih gitu. Nah itu berarti tinggal kita tulis aja semestanya itu kan 100% sama dengan yang diraih calon pertama adalah 50%, kemudian ditambah X yang diraih calon kedua, kemudian ditambah ditambah yang di tengah. Beda sama yang tadi itu kan dikurangi yang di tengah. Nah kalau yang ini ditambah yang di tengah. Bentar, nah ini saya jelasin dulu. Ditambah yang di tengah 8%, kemudian tambah lagi 10%. Nah kenapa yang di tengah itu ditambah? Karena ini udah perbagian. Ini yang diraih calon pertama hanya 50%, berarti ini yang di sini hanya yang di ini, yang dibatasi ini. Yang sini nggak ikut. Ya meskipun ini memilih calon pertama, dia ini kan yang di tengah ini kan memilih calon pertama juga kan. Tapi nggak ikut. Karena nggak diraih, nggak bisa dihitung, nggak dihitung di raihan di pencapaian dari calon yang pertama gitu, nggak dihitung nih. Yang ini nggak masuk ke sini, berarti ini kan hanya sebatas di sini. Kemudian yang ini yang memilih keduanya, kemudian yang ditanyakan yang diraih calon kedua. Kalau yang diraih calon kedua berarti yang batasnya ini kan, yang ini nggak kepake ini karena ini udah gagal. Berarti udah perbagian itu kan, ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, hasilnya ini. Tuh, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu, yang ini itu kan 125 tambah 100 kurangi 50, kurangi yang di sini. Nah, bedanya apa? Nah, ini 125 ini, 125 itu yang 50-nya, yang 50-nya juga memilih B. Tapi masih dianggap di yang pakai modalnya dalam bentuk ini yang A, yang saham biasa itu. Berarti ini 125 ini bukan yang hanya segini, bukan hanya dibatasi oleh ini, bukan sendiri-sendiri, bukan 125 sendiri, 50 yang di tengah-tengah, ini yang B-nya itu yang 100 yang dibatasi ini, itu bukan. Karena 125 itu ada yang murni pakai A, murni yang dalam bentuk saham biasa, ada yang murni hanya itu, tapi juga ada yang dalam bentuk saham biasa dan bentuk obligasi. Yang di tengah-tengah ada yang bentuk saham biasa dan bentuk obligasi, ada yang milik keduanya tapi masih ditulis di A, masih ikut di A gitu, masih gitu. 125 ini ada yang 50-nya juga memilih B gitu, tapi masih dianggap gitu kan, masih dianggap oleh A gitu, masih dipakai. Nah kalau ini enggak kan, kalau yang memilih calon pertama tapi ternyata dia juga memilih calon kedua, nah itu juga udah nggak dianggap, berarti ini udah dibatasi. Kalau yang memilih keduanya berarti udah nggak dipakai gitu. Nah caranya seperti ini, berarti ditambah semuanya gitu. Karena 50% itu bukan 50% itu ya yang hanya memilih calon pertama, bukan keduanya gitu,
bukan ada yang A, bukan ada yang B, itu bukan. Itu. Oke, berarti kita hitung. Ini 100% sama dengan 50 ditambah 8 ditambah 10%. Hasilnya adalah 68% ditambah X. Oke, berarti ini X-nya kita cari, berarti dari 100% dikurangi 68%, hasilnya adalah 32%. Nah, ini hasil akhirnya. Berarti berapa persen yang diraih calon kedua adalah 32%. Itu. Oke. Sekarang lanjut ke yang nomor 5. Yang nomor 5. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 40 siswa, ada A siswa yang menyukai pelajaran IPA dan A-10 siswa yang menyukai pelajaran IPS. Jika ada 15 siswa yang tidak menyukai kedua pelajaran tersebut, maka banyak siswa yang menyukai keduanya adalah... Oke, kita langsung buat diagram V-nya aja ya, daripada bingung. Empat 40 siswa. Karena 40 siswa berarti semuanya itu masuk ke semesta. A siswa menyukai pelajaran IPA. Nah, ini kita buat bentuk yang suka IPA. Ini yang IPS. A siswa menyukai IPA, berarti yang suka IPA A. Kemudian A-10 siswa yang menyukai pelajaran IPS. Berarti A-10 ini di sini. Jika ada 15 siswa yang tidak menyukai kedua pelajaran tersebut, berarti 15 siswanya di luar karena tidak suka keduanya. Maka banyak siswa yang menyukai keduanya, berarti yang di tengah. Yang ditanyakan yang di tengah. Oke, berarti kita langsung tulis aja ya, rumusnya udah hafal ya pastinya. Ini 40 semestanya sama dengan ini yang A, yang suka IPA, ditambah yang suka IPS. Kemudian dikurangi X, ditambah 15. Ini dikurangi ya, karena kalau yang suka IPA dan suka IPS masih dihitung di keduanya. Itu A ini misalkan dalam bentuk angka. Nah, ini jumlahnya itu masih ada orang yang juga suka IPS gitu. Intinya gitu. Nah, ini kemudian kita hitung. 40 sama A tambah A ini bisa ya. Ditambahkan jadi 2A. Kemudian ini -10 ditambah 15. Berarti hasilnya adalah 5 dikurangi X. Nah, kalau mau mencari X, X-nya ke sini. X sama dengan 2A ditambah 5. Yang ininya ke sini kan, -40. Berarti X sama dengan 2A min 5 dikurangi 40 adalah min 35. Tuh, nah ini jawabannya. Berarti di opsi yang C. Tuh. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, soal yang nomor 6 ini adalah soal USMP KN STAN tahun 2016. Nah, ini ada salah satu contoh soal pada tes kedinasan ya. Oke, kita baca yuk.
Dari survei terhadap 150 orang, diperoleh 114 orang diantaranya pernah makan di restoran A. 98 orang pernah makan di restoran B. Dan 12 orang tidak pernah makan di restoran A ataupun B. Di antara jawaban di bawah ini, manakah yang mungkin merupakan jumlah orang yang pernah makan di restoran A dan B? Berarti ditanyakan yang di tengah-tengah tuh, yang irisan, yang pernah di A dan pernah B gitu. Oke, langsung aja kita ke diagram V-nya aja ya. Diagram V. Nah, oke, 150 berarti ini semestanya 150. Diperoleh 114 orang diantaranya pernah makan di restoran A. Ini ada A, ada B. Yang pernah di A adalah 114. Kemudian 98 pernah di restoran B. 12 orang tidak pernah makan di restoran A ataupun B, berarti 12 orangnya di sini. Di antara jawaban di bawah ini berarti yang ditanyakan yang ini X, gitu kan. Nah, ini caranya yang sama seperti sebelum-sebelumnya. 150 sama dengan 114 ditambah 98 dikurangi X ditambah 12. Nah, ini dikurangi X karena yang 114 itu ada sejumlah X yang ternyata juga pernah di restoran B gitu. Yang beda itu yang itu cuma yang yang pemilihan suara itu, karena yang suka yang pernah di A dan B itu dihapus gitu kan. Kalau yang pemilihan itu, yang memilih calon pertama dan kedua itu dianggap legal gitu. Berarti yang A-nya hanya terdiri dari yang memilih A gitu. Nah, ini kalau ini soal yang pada umumnya yang dikurangi. Ya, kalau yang di tengah dikurangi gitu. Oke, kita hitung. 150 sama dengan 114 ditambah 98 ditambah 12. Itu hasilnya 224. Ya, enggak. Ya. 224. Kalau nggak percaya sambil dicek sendiri ya. 224 min X. Oke, kita cari X-nya sini. Oke, 224 dikurangi 150. 4 kemudian 7. Nah, berarti hasilnya ini 224 dikurangi 150 adalah 74 ya. Gitu. Berarti jawabannya adalah B. Oke, selesai juga ya. Oke, sekian dari video kali ini. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.